إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadil rahimahullah ta'ala. Ya, kita masih di pembahasan seputar azan dan iqamah. Di akhir-akhir pembahasan, ya, beliau mengatakan, Al-Musannif rahimahullah mengatakan wa syaratul muqimi al-islamu wa tamyizu. Syarat bagi orang yang mengumandangkan iqamah, ya, yaitu ya, dia harus Islam dan tamyiz, sehingga sebagaimana azan juga demikian disyaratkan sudah mumayyiz, ya, sudah mumayyiz, ya, yang biasa diberi kaedah atau ukuran, yaitu dia sudah bisa makan sendiri, kemudian istinja atau cebok sendiri, ya, dan ada juga yang memberikan ukuran-ukuran atau ketentuan-ketentuan kapan dianggap seorang anak itu mumayyiz. Ya, jadi syaratnya orang yang iqamah harus agar sah maka harus Islam dan mumayyiz. Kemudian beliau mengatakan wa yustahabbu antakuna al-iqamatu fi ghairi maudhi'i al-adhani. Disunahkan antakuna al-iqamah, yaitu iqamah dilakukan di selain tempat azan, ya. Sehingga di sini disebutkan nanti tempat azannya dengan tempat iqamah itu beda, ya, berbeda tempatnya. Ini hukumnya sunnah, ya, ini masih masuk dalam kategori hal-hal yang disunahkan. Ya, di sini di antara dalilnya adalah azan ini, ya, biasanya nanti disebutkan di keterangan di tempat yang tinggi, ya, biasanya di tempat yang tinggi di luar masjid, ya. Kalau zaman dahulu seperti itu, ya, di luar masjid tempat yang tinggi. Sedangkan iqamah itu di masjid, ya, ketika Nabi SAW datang untuk itu mengimami sholat. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini keterangan di Al-Mardiyah, ya, kenapa demikian? Karena ittiba, ya, mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW. Ya, jadi azan di luar masjid tempat yang tinggi, kemudian iqamah di masjid. Kemudian juga ada hadis, yaitu Abdullah bin Zaid, beliau mengatakan, dan ini sudah pernah kita sampaikan di awal-awal bab, summa stakhara ani wairu ba'id, ya. Kemudian ketika beliau bermimpi, ya, bertemu dengan seorang yang mengajari lafaz-lafaz azan iqamah, di sini disebutkan kemudian orang tersebut yaitu menyingkir atau mundur, ya. Summa qala wa taqulu idza aqamta as-sholata Allahu akbar, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, jika engkau ingin menegakkan salat atau melakukan iqamah, maka ucapkanlah Allahu Akbar, dan seterusnya. Di situ di hadis ini, di hadis Abdullah bin Zaid disebutkan menyingkir dari ketika pengajaran azan tadi, kemudian ini dengan iqamah. Kemudian juga tadi riwayat Abu Dawud, kemudian dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni, ya. Jika engkau menegakkan salat, membenarkan iqamah,
maka janganlah taqumu ditegakkan, dikumandangkan iqamah sampai kalian melihat aku, ya. Ai tubsiruni, ya. Tubsiruni kharajtu min hujrati, ya. Jadi di sini sampai melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu keluar dari tempat beliau menuju tempat sholat, baru itu yaitu dikumandangkan iqamah. Kemudian beliau mengatakan berkenaan dengan iqamah yaitu bisautin akhfadha minal adzan, yaitu dengan suara penekanan suara itu atau suaranya lebih rendah, ya, lebih rendah daripada azan, ya, lebih rendah daripada azan. Bisautin akhfadha minal azan. Karena apa? Karena iqamah itu informasi untuk jamaah atau orang-orang yang sudah hadir di masjid, ya. Sehingga sebenarnya iqamah ini tidak butuh dengan suara yang lantang, berbeda dengan azan, ya. Karena kalau azan itu informasi pemberitahuan untuk orang-orang yang di luar masjid, ya. Azan pemberitahuan informasi untuk orang-orang di luar masjid, sehingga perlu suara yang lantang, yang keras. Sedangkan iqamah itu pemberitahuan untuk orang-orang yang sudah ada di masjid, sehingga tidak perlu suara yang lantang. Sehingga beliau mengatakan di sini untuk iqamah lebih pelan, ya, lebih rendah suaranya, Kemudian yang berikutnya wal iltifatu fil hay'alati. Iltifat menoleh ketika mengucapkan al-hay'alah, ya. Ketika ini masih iqamah, ya. Ini masih pembahasan iqamah, disunahkan yaitu menoleh kanan kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu ada menoleh juga sebagaimana kesunahan ini ada ketika azan. Akan tapi untuk iqamah ini tidak ada kesunahan meletakkan jari, ya, di dalam di lubang telinga, di kedua lubang telinga. Untuk azan ini disunahkan, tapi kalau untuk iqamah tidak ada kesunahan meletakkan, yaitu memasukkan kedua jari di lubang telinga. Adapun menoleh maka tetap disunahkan, sebagaimana di dalam azan disunahkan ada menoleh kanan dan kiri untuk yaitu hayyalah, untuk lafaz hayya 'alas shalah dan lafaz hayya 'alal falah. Di surah Al-Karim disebutkan disunahkan untuk setiap tempat jamaah, ya, area berjamaah, maka disunahkan ada 2 azan, ya. Sebagaimana yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Bilal, kemudian ada Ibnu Ummi Maktum. Dan dikatakan di sini bisa juga nanti lebih dari itu, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nanti bisa azannya itu berkesinambungan, ya, berurutan. Yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Jika memang waktunya masih mencukupi, ya. Jika waktunya masih mencukupi. Ya, wal iltifatu fil hay'alah, ya. Ini sudah dibahas di pembahasan azan. Kemudian wa idza azana jama'atun, ya. Jika yang azan itu beberapa orang. Wa idza azana jama'atun, ya, beberapa orang dan berturut-turut, ya. Ya, artinya tidak bersamaan. Azan beberapa orang, maka siapa nanti yang mengumandangkan iqamah, maka yang mengumandangkan iqamah fayuqimu ar-ratibu, maka yang iqamah adalah ratib, yaitu petugas yang telah ditunjuk, ya. Kalau ada yang ratib, yaitu petugas yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ya. Ini nanti yang mengumandangkan iqamah. Jika yang azan ini ada beberapa orang, siapa nanti yang iqamah, maka yang ratib, ya.
Karena yang rotib ini yang ditunjuk petugasnya, yang punya dia wewenang ya, wilayah untuk azan dan iqamah. Ya, maka ketika dia azan maka dia yang mengumandangkan iqamah, meskipun dia azannya bukan yang pertama. Ya. Jadi ketika azannya ini ada beberapa, ya, ada yang kemudian pertama, kedua dan seterusnya. Nanti kalau ada petugas khusus rotib yang telah ditetapkan, maka dia yang mengumandangkan iqamah meskipun dia bukan yang pertama azan. Ya. Karena ini dia yang mempunyai wewenang, ya, telah ditunjuk wewenang untuk azan dan iqamah. Kemudian yang berikutnya, ya, beliau mengatakan summal awalu. Kemudian yang pertama, ya, maksudnya adalah yaitu yang azan pertama. Ya. Jadi jika tidak ada petugas khusus di situ, ya, tidak ada rotib, atau semua yang azan tadi beberapa orang semuanya itu rotib semua, ya, petugas yang memang telah ditetapkan di masjid tersebut. Ya. Ketika seperti ini, maka siapa yang iqamah, maka al-awal yang pertama kali azan. Jadi ada dua gambaran, misalnya ada beberapa orang azan pertama, kedua, ketiga misalnya. Ya. Kemudian di situ misalnya semuanya adalah rotib, ya, semuanya adalah rotib. Maka siapa yang iqamah, maka yang pertama kali azan, ya. Yang pertama kali azan. Di gambaran pertama yaitu apa? Semuanya rotib, ya, misalnya 3 orang rotib semua, petugas semua yang telah ditetapkan azan, maka yang iqamah adalah yang pertama kali azan. Atau tiga-tiganya bukan petugas, ya, bukan petugas khusus, bukan rotib, ya, orang luar semua, artinya bukan petugas. Tidak ada rotibnya, maka yang berhak untuk iqamah adalah yang pertama azan. Jadi dua gambaran tadi itu yang pertama azan adalah yang iqamah. Kemudian ya, karena dia yang pertama kali, ya. Summa, kemudian yang berikutnya beliau mengatakan summa yuqra'u in azanu ma'an. Kemudian yuqra'u diundi, ya, diundi jika azannya berbarengan, ya, azannya apa? Berbarengan. Jadi ini ada beberapa yang azan itu ada gambarannya itu azannya berurutan 1, kemudian 2, 3. Ada gambaran ini ma'an, berbarengan. Nah, kalau berbarengan berarti kan tidak ada yang pertama kali siapa, karena berbarengan. Nah, kalau seperti itu, ya, kemudian mereka sama-sama atau semuanya ingin iqamah, ya, batasahu atau tanaza'u, ya, berebut, ya, siapa nih yang iqamah, karena ini yang azan berbarengan. Maka di sini dikatakan yaitu diundi yuqra, ya. Karena tidak ada yang menguatkan siapa yang akan diberi hak untuk iqamah, maka diundi karena tadi berbarengan. Ya. Karena kalau iqamah itu satu tempat tuh ya cuma satu. Kalau azan bisa lebih dari satu, gitu, ya. Maka di Busra Kalim wala yuqimu fil mahal al wahid illa wahid, ya. Di satu area yaitu yang iqamah hanya satu. Yang azan tadi dikatakan ada bisa beberapa orang, gitu kan. Tapi kalau iqamah harus satu. Nah, karena satu adanya mereka bareng, maka siapa yang berhak iqamah, maka karena tidak ada yang bisa diunggulkan, ya, maka diundi.
Kemudian beliau mengatakan wal iqamatu binadzaril imam. Ya, iqamah itu mengikuti apa? Imam. Ya. Mengikuti apa? Imam, pandangan imam, kedatangan imam. Ya, perintah dari imam. Wal azanu adapun azan binadzaril muadzin. Kalau azan ini mengikuti muadzin, ya. Jadi kalau iqamah itu tergantung imamnya, ya. Kalau yaitu apa? Azan tergantung muadzinnya. Ya, itu waktu iqamah itu, ya, waktu iqamah itu dikaitkan dengan yaitu ketetapan keputusan atau ijtihad dari imam. Ya. Untuk iqamah itu lihat imamnya bagaimana, ya. Ijtihad imamnya, ya. Kemudian apa? Pandangan imamnya. Sedangkan waktu azan itu berkaitan dengan ijtihad dari muadzin, ya. Jadi kapan azan itu yang menentukan kan muadzin, ijtihadnya muadzin. Kemudian kapan iqamah ini imam, seperti itu, ya. Nah, ada riwayat di sini disebutkan, ya, disebutkan di sini dari Ibnu Adi di kitabnya Al-Kamil. Situ Nabi SAW pernah bersabda al-muadzinu amlaku bil azan wal imamu amlaku bil iqamah. Ya, jadi kalau muadzin itu lebih berat untuk berkaitan dengan azan, sedangkan imam lebih berat berkaitan dengan iqamah. Ya, namun di sini disebutkan ada perawi yang dhaif. Kemudian di Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan yang afdol, ya, yang afdol wal afdalu an yakuna al muadzinu huwa al muqim. Yang afdol, yang iqamah itu ya yang azan. Jadi orangnya sama, yang afdol seperti itu. Ini yang azan si Zaid, ya, yang iqamah Zaid, yang azan Amr, iqamah Amr. Jadi yang afdal seperti itu, meskipun boleh juga yang azan ini Zaid, yang iqamah Amr juga boleh, tapi yang afdal sama. Ya, ini perlu kita perhatikan agar bisa mendapatkan yaitu yang lebih baik, yaitu ketika dia azan ya dia berusaha untuk juga mengumandangkan iqamah, bukan orang lain. Meskipun kalau orang lain juga diperbolehkan, ya, jadi juga diperbolehkan. Ya, kemudian boleh di Busra Al-Karim disebutkan boleh mengganti, ya, boleh mengganti dalam hal azan dan imamah dan selainnya, ya, dari diganti petugasnya gitu dengan syarat punya kelayakan untuk mengganti. Karena kalau tidak punya kelayakan, ya nanti bisa tidak sah, ya. Misalnya dia anak kecil, ya, atau orang fasik, ya. Nah, itu tidak bisa kalau seperti itu. Jadi yang menggantikan ya harus punya kelayakan. Kemudian ada juga hadis di sini disebutkan di Al-Hadiyah Al-Mardiyah, ya. Di sini disebutkan dari Ziyad bin Hazis As-Sudai radhiyallahu amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an uazina fi sholatil fajr. Rasulullah SAW merintahkan untuk itu azan di salat fajar. Fa'azantu fa'arada Bilal al-yuqima, maka saya azan dan Bilal ingin yaitu mengumpulkan iqamah. Faqala Rasulullah SAW inna akha suda'in qad azana wa man azana fahuwa yuqim. Ya. Biasanya akha suda' yaitu saudaramu Suda'i itu setelah azan, waman azana barang siapa dia azan fa huwa yuqimu, maka dia yang iqamah, ya, meskipun boleh juga iqamah yang lain. Kemudian disebutkan di riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Zaid, beliau mengatakan arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil azan asya'a lam yasna minha syai'a.
Nabi SAW ingin menentukan yaitu ketentuan atau kalimat-kalimat adzan yang belum melakukan apapun. Qala fa uriya Abdullah bin Zaid al-adzan fil manam. Kemudian Abdullah bin Zaid diperlihatkan dalam mimpi. Fa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, kemudian beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang yaitu mimpinya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alqihi ala Bilal, sampaikanlah ya, diketikkanlah, sampaikanlah pada Bilal. Fa alqahu alaihi, kemudian Abdullah bin Zaid menyampaikan pada Bilal. Fa'adzana Bilalun faqala Abdullah ana ra'aituhu. Abdullah bin Zaid mengatakan saya yang melihat mimpi. Wa ana kuntu uritu, dan aku juga ingin. Qala fa'aqim anta ya. Maka engkau yaitu beriqamah, kumandangkan iqamah. Artinya ini berarti bisa juga yang azan tadi Bilal, kemudian yang iqamah siapa? Abdullah bin Zaid. Maka itu juga masih diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Demikian kita sudah selesai pembahasan tentang fikih azan dan iqamah. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas masuk ke sifah sholat, yaitu tata cara sholat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.